kajian kami terletak pada isu yang berkaitan dengan kesempatan kerja, pengembangan usaha mikro kecil, program pemberdayaan masyarakat, akses pada layanan publik, dan penanggulangan kemiskinan. Jadi diskusi hari ini merupakan diskusi perdana AK3 dari rangkaian diskusi yang rencananya akan kami selenggarakan setiap minggu. Tema besarnya ada dua hal, yaitu yang berkait dengan dampak pandemi dan terkait dengan RUU Cipta Kerja, terutama yang kita lihat adalah untuk daerah Jawa Barat. Untuk tema-tema selanjutnya, teman-teman dapat pantau melalui media sosial AK3, yaitu Facebook maupun Instagram. Nah, untuk mempersingkat waktu, saya akan menyerahkan acara ini langsung kepada moderator, yaitu Karina. Silahkan Karina, terima kasih. Ya, makasih Mbak Nurul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya. Saya Karina nih dari AK3. Pada kesempatan kali ini saya bertindak sebagai moderator diskusi. Ini saya ucapkan terima kasih kepada pembicara dan juga para peserta karena sudah hadir dalam diskusi virtual dengan topik dampak pandemi dan krisis ekonomi terhadap para pekerja di Jawa Barat. Ya, sebelum memulai diskusi, saya mau bicarakan hal teknis dulu. Jadi saya harap agar seluruh peserta dapat mematikan mic masing-masing agar suara pembicara bisa didengar semuanya. Sultan, admin kami juga akan membantu ya untuk mute mic teman-teman. Tapi nanti pada sesi tanya-jawab, bagi yang mau bertanya silakan untuk di-unmute sendiri mic-nya atau juga bisa menggunakan fitur chat nanti. Nanti saya dan admin akan coba menggabungkan pertanyaan-pertanyaan yang ada. Jadi untuk gambaran awal, ini seperti yang telah kita ketahui bahwa di Jawa Barat merupakan salah satu provinsi yang paling terdampak dengan penyebaran corona. Sampai kemarin setidaknya ada 1.556 orang yang dinyatakan positif. Hal ini memberikan dampak pada situasi ketenagakerjaan di Jawa Barat. Misalnya tadi saya coba cek di surat kabar, menurut data Dinas Tenaga Kerja Jabar, terdapat 774 perusahaan yang merumahkan total sekitar 61.084 orang pekerja. Hal ini juga ditambah dengan 401 perusahaan dan industri yang harus melakukan pemutusan hubungan kerja pada 14.029 pekerja. Jadi data total per 5 Mei, jumlah pekerja yang dirumahkan dan di PHK itu mencapai 75.113 orang. Oleh karena itu, AK3 mengundang 2 orang untuk membahas lebih detail mengenai masalah ketenaga kerjaan di Jabar saat ini. Pembicara pertama adalah Bapak Ade Afriandi yang merupakan Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Barat. Beliau akan mempresentasikan upaya kebijakan yang telah dilakukan oleh Dinas Tenaga Kerja Jabar dalam merespon dampak corona. Pembicara kedua ini adalah Ibu Indrasari Chandraningsih. Beliau adalah peneliti AK3 dan pengajar manajemen hubungan industrial di Universitas Parahyangan, Bandung. Beliau akan merespon implikasi kebijakan ketenagakerjaan Jabar terhadap perlindungan pekerja dan tantangannya. Masing-masing pembicara akan memiliki waktu sekitar 15 menit. Kita mulai saja dengan pembicara pertama kepada Bapak Ade untuk memulai paparannya. Silakan Pak Ade. Terima kasih Mbak Karina sebagai moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pimpinan AK3 dan peserta webinar pada sore hari ini. Terima kasih beri kesempatan kami di Tenaga Jabar bergabung untuk berdiskusi memikirkan pasca COVID-19 bidang ketenagakerjaan di Jawa Barat khususnya. Tentunya kesempatan baik ini saya dengan waktu yang terbatas 15 menit saya mencoba meringkas saja apa yang sudah kami lakukan atau kerjakan di saat sebelum COVID-19 ataupun di saat kita berhadapan sekarang dengan COVID-19 karena kita ingin memberikan pemahaman bahwa pemerintah Provinsi Jawa Barat melalui Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Barat menjalankan sebuah visi dan misi yang sudah digagas oleh pimpinan kita dalam hal ini Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Barat untuk mewujudkan Jawa Barat juara lahir dan batin dari 2018 sampai dengan 2023. Kesempatan yang diberikan oleh masyarakat Jawa Barat untuk mewujudkan visi dan misi. Tantangan yang kita hadapi ternyata di bidang ketenagakerjaan ini tidak sederhana, ya. Artinya di dalam kita mempersiapkan yang menjadi visi dan misi Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Barat periode 2018-2023
satu pesan yang dijadikan tanggung jawab kita adalah menurunkan pengangguran di Jawa Barat dengan tujuan supaya kita bisa membahagiakan masyarakat Jawa Barat, terutama para pencari kerja atau pengangguran, sehingga memiliki kesempatan untuk menjadi pekerja ataupun juga memiliki masa depan yang membahagiakan di Jawa Barat. Masalah yang kita hadapi dari awal selain pengangguran, Bapak dan Ibu, kita ternyata berhadapan dengan kenyataan bahwa dengan jumlah penduduk yang 50 juta orang kurang lebih di Jawa Barat dari tahun 2019, kita memiliki angkatan kerja 23 juta lebih. Nah, ternyata masih ada 1,9 juta orang sebagai pengangguran di Jawa Barat. Yang menjadi masalah, kita bisa lihat selain lewat saja, ternyata kita di dalam menghadapi pengangguran ini masalahnya adalah berkaitan dengan kompetensi. Salah satunya adalah pengangguran di Jawa Barat disumbang oleh lulusan SMK dan SMA. Apalagi kita tentang SMK, kalau mengenai kejuruan, diharapkan dengan kejuruan yang memberikan keahlian, ternyata masih belum bisa memenuhi kebutuhan dunia usaha maupun di industri, baik di Jawa Barat khususnya maupun nasional. Oleh karena itu, dalam mengawal visi dan misi Jawa Barat ini, tantangan yang kami hadapi, yang kami catat dari awal kami menjalankan tugas di Disnakerta kurang lebih 1 tahun 1 bulan. Di dalam visi dikatakan Jabar juara lahir batin dengan inovasi dan kolaborasi. Tantangannya ternyata memang selama ini kita berhadapan dengan kesulitan kita untuk bersinergi, kesulitan kita untuk berkolaborasi, dan juga kenyataan bahwa walaupun selalu menjadi janji politik, tetapi ketenagakerjaan apalagi pengangguran itu belum menjadi mainstream atau belum dijadikan mainstream policy di local government. Kemudian juga yang kami pahami dengan tupoksi, ketenagakerjaan itu tugasnya ada 2 sebetulnya. Pertama, hadirkan tenaga kerja yang bersaing dan kompetitif. Yang kedua adalah kondusivitas dan harmonisasi hubungan industrial di Jawa Barat. Nah, 2 urusan ini sebetulnya yang menjadi tugas dan tanggung jawab kami. Dengan tantangan yang ada di depan mata kami berkaitan sinergi, kolaborasi, mainstreaming, termasuk juga dalam hubungan industrial terkendala oleh kondisi keterbukaan dan kejujuran di dalam melakukan hubungan industrial, dan juga yang real kita hadapi nyata di depan mata kita juga mengenai belum sinerginya antara kebijakan pusat dan daerah kaitan dengan industri maupun juga ketenagakerjaan. Oleh karena itu, peserta webinar, saya langsung saja mengenai mimpi di 2020 ini akhirnya kita secara nyata berhadapan dengan pandemi COVID-19. Dari tingkat pengangguran terbuka 7,99, kita kemarin merasa target tercapai di akhir 2019 karena RPJMD mengamanatkan 2019 pengangguran di Jawa Barat tidak di atas 8 atau 8,0 sampai 7,9. Nah, ternyata BPS merilis 7,99. Walaupun pengangguran juga disumbang oleh SMK dan SMA. Tetapi mimpi ini terpaksa berhadapan dengan kenyataan dengan hadirnya COVID-19. Kita dari Januari melakukan pemantauan terhadap perusahaan dan industri di Jawa Barat. Target pertama kehadiran tenaga kerja asing, kemudian akhirnya kita mendapatkan real curhatan dari manajemen perusahaan, ternyata lockdown di negara-negara yang memberi order atau dari buyer atau dari penyedia bahan baku ternyata sudah memberi pengaruh terhadap perusahaan industri di Jawa Barat. Dan itu kita temukan di bulan Januari Februari. Kemudian di bulan Maret kita lakukan pemantauan lagi, dan akhirnya kita mendapatkan kenyataan bahwa
Dari 502 perusahaan saat itu yang kita pantau, 86% sudah menyatakan terdampak oleh COVID. Nah, dari hal inilah kita akhirnya menyusun sebuah strategi, bukan sebuah yang dua buah strategi. Strategi pertama adalah bagaimana kita mencegah pekerja terpapar COVID-19. Yang kedua, strategi kedua adalah bagaimana mencegah pekerja ter-PHK dampak COVID-19. Nah, dua strategi inilah yang kita kerjakan dari mulai Maret 2020. Maret 2020 kami fokus kepada mencegah pekerja terpapar COVID. Dari data yang kita kumpulkan, curhatan, komunikasi yang kita lakukan melalui tim cegah COVID-19 yang isinya para pengawas ketenagakerjaan, akhirnya kita rangkum yang menjadi permasalahan dan berdampak kepada perusahaan atau industri, karena bahan baku industri di Jawa Barat itu mayoritas impor. Jadi pada saat negara penghasil bahan baku melakukan lockdown, otomatis bahan baku yang dibutuhkan perusahaan atau industri di Jawa Barat itu tidak dapat dipasok. Kemudian itu pun akhirnya berpengaruh kepada produktivitas perusahaan atau industri Jawa Barat. Kemudian juga order dari buyer, ada di schedule bulan, 2 bulan, 3 bulan, atau mungkin ada juga yang akhirnya ordernya dibatalkan, dan itu juga akhirnya berpengaruh. Apa yang kita peroleh ternyata dari bulan Maret kita lakukan pemantauan sampai dengan akhir Maret. Di tanggal 5 April kita mendapatkan data. Data ini kita peroleh karena kita di dalam menjalankan strategi cegah pekerja terpapar COVID, kita sudah menghadirkan beberapa kebijakan melalui surat edaran gubernur maupun di Senaker Jabar. Kami hadirkan bukan hanya protokol kesehatan, tetapi juga protokol pencegahan dalam pencegahan COVID-19 dalam pelayanan ketenagakerjaan di Jawa Barat. Kenapa kami hadirkan ini? Karena urusan ketenagakerjaan tidak terbatas hanya urusan pekerja dan perusahaan di Jawa Barat, tetapi juga berkaitan dengan urusan menghadirkan tenaga kerja berdaya dalam hal ini peran dari bidang pelatihan produktivitas, perluasan kesempatan kerja, termasuk BLK yang ada di Jawa Barat. Ini menjadi bagian di dalam protokol pencegahan selain urusan kondusivitas hubungan industrial yang dijalankan bidang hubungan industrial dan Jamsos, bidang pengawasan dan UPT di pengawasan ketenagakerjaan. Ini menjadi bagian di dalam strategi cegah pekerja terpapar COVID. Nah, selanjutnya kami fokus kepada apa yang kita hasilkan dari tim cegah COVID-19 di Senaker Jabar. Dari tanggal 5 April, perusahaan-perusahaan atau industri yang melaporkan melalui PD pengawasan, melalui tim cegah COVID maupun melalui di Senaker Kabupaten Kota, sampai dengan tanggal 10 Mei, dari 19.100 orang pekerja yang dirumahkan dan PHK, tanggal 10 Mei sudah mencapai 80.752 orang. Tentunya data ini adalah data mereka yang sudah melengkapi identitas pekerja atau buruh yang dirumahkan maupun PHK. Artinya by name, by address, by NIK, by email dari masing-masing pekerja atau buruh ini sudah kami peroleh. Oleh karena itu di lapangan mungkin kondisi ini bisa lebih, jumlah ini bisa lebih dari data ini. Tetapi karena kami mengangkat data yang betul-betul lengkap, inilah yang kami tampilkan. Tetapi dari 19.000 dalam waktu kurang lebih 1 bulan 2 minggu itu sudah sampai ke angka 80.352. Oleh karena itu kami pun fokus bagaimana kita menjalankan strategi cegah pekerja ter-PHK dampak COVID. Nah, selain menjalankan strategi yang pertama secara kontinu melalui tim cegah COVID untuk para pengawas ketenagakerjaan, kami juga memiliki tim penanggulangan pekerja migran Indonesia dalam cegah COVID-19. Artinya pekerja yang ada di Jawa Barat bukan pekerja yang ada dalam lingkungan perusahaan atau industri di Jawa Barat. Kami juga harus menanggulangi pekerja migran Indonesia yang ada di luar negeri atau di negara-negara penempatan.
Dan ternyata dari dampak COVID ini kami pun mengetahui bukan hanya pekerja migran Indonesia prosedural, ternyata juga ada yang ilegal, ada yang bermasalah, ada PMI mandiri, dan juga ada ABK. Dan ini menjadi bagian kita stakeholder ketenagakerjaan untuk memperbaiki berbagai kebijakan dan juga bagaimana mensinergikan semua, belajar dari penanggulangan COVID-19 di Jawa Barat maupun Indonesia saat ini. Kemudian selanjutnya bagaimana kita mendorong perusahaan atau industri dalam strategi cegah pekerja terdampak atau ter-PHK. Yang kami lakukan adalah di saat kita melakukan cegah pekerja terpapar COVID melalui protokol kesehatan maupun protokol pencegahan, ada substansi pokok yang kami dorong. Pertama adalah setiap keputusan yang akan diambil perusahaan terhadap pekerja dalam upaya sosial maupun physical distancing itu harus dilakukan melalui dialog dan perundingan, sehingga keputusan yang diambil adalah kesepakatan. Artinya kita ingin mendorong memberikan pemahaman kembali bahwa perundingan dalam konteks hubungan industrial itu adalah sangat penting yang harus diimplementasikan oleh stakeholders ketenagakerjaan. Nah, di dalam melakukan strategi kedua, cegah pekerja ter-PHK, tentunya dialog ini menjadi sangat penting. Jadi kami angkat di dalam upaya strategi ini, yang pertama adalah mendorong dialog antara perusahaan dengan pekerja atau buruh, termasuk bagian-bagian kerja, serikat pekerja buruh tingkat perusahaan. Langkah ini kami terus sosialisasikan, kami terus gelorakan dengan harapan dari COVID ini kita bisa belajar bahwa tantangan kita di dalam ketenagakerjaan adalah bagaimana kita membangun kembali kepedulian melalui dialog yang terbuka dan jujur, kemudian melakukan perundingan tripartit untuk bersepakat dalam mengambil keputusan. Selanjutnya juga kami mendorong kepatuhan perusahaan untuk melaporkan langkah dialog maupun perundingan. Jadi dari data yang kita peroleh, perkembangan dari 5 April sampai dengan sekarang 10 April, dan kami tidak berhenti melakukan pendataan sampai data ini memang betul-betul berhenti. Kami berhadapan juga dengan upaya pemerintah daerah di saat para pekerja terdampak COVID-19 dari perusahaannya yang melakukan keputusan merumahkan maupun PHK. Di awal kita mempelajari dampak yang dihadapi oleh pekerja atau buruh. Sebelumnya kita memantau kaitan program kartu prakerja untuk para pencari kerja. Nah, dikarenakan COVID ini sudah masuk ke Indonesia dan ke Jawa Barat, kita dengan Kementerian Ketenagakerjaan akhirnya mengangkat sebuah pemikiran bahwa untuk kartu prakerja perlu juga diprioritaskan kepada pekerja atau buruh yang terdampak atau perusahaannya terdampak COVID-19, baik dirumahkan maupun PHK. Dan hal ini mendapat respon positif. Dalam program kartu prakerja yang di launching bulan April, kartu prakerja ini akan prioritas untuk pekerja atau buruh yang dirumahkan dari PHK. Hanya memang kendalanya pada saat data ini kami kirimkan sampai dengan sekarang ke daerah atau pemerintah daerah melalui Instagram, kita belum mendapatkan publish mereka yang direkrut by address-nya, karena PMO ini berada di Kemenko Perekonomian yang meminta si pekerja atau buruh ini mendaftar mandiri secara langsung. Tentunya dari hal ini pun kami mendapatkan pembelajaran. Yang pertama, pelatihan online di saat seperti ini sepertinya masih belum tepat. Oleh karena itu, Gubernur Jawa Barat pertanggal 23 April mengirim surat ke Kemenko Perekonomian, Kemenaker, dan tembusan ke Presiden, termasuk ke Kemendagri, mengusulkan supaya pelatihan online ditunda dan dirubah dalam bentuk bantuan langsung atau subsidi upah. Kenapa? Karena di saat seperti sekarang ini
dalam 2 atau 3 bulan. Yang paling penting itu adalah menjamin kelangsungan hidup pekerja atau buruh di Jawa Barat maupun di Indonesia. Tentunya sampai hari ini kita belum dapat respon dari usulan Gubernur Jawa Barat ini. Kemudian kami pun mencoba mempelajari dari dampak COVID ini berkenaan dengan apa yang bisa dilakukan kita stakeholders Jawa Barat. Nah, kami gunakan di saat kita menghadapi May Day 2020 atau Hari Buruh Internasional di tahun 2020. Nah, kita mencoba membangun kepedulian. Nah, ternyata upaya membangun kepedulian ini bisa hadir dari pemerintah, dari serikat pekerja, dari Pindo, kemudian dari stakeholders yang lain. Nah, kita coba mengajak berkolaborasi. Nah, ini sebagai contoh yang kami tampilkan. Kami Jawa Barat mengangkat May Day, temanya itu May Day is Health Day. Artinya saatnya kita sekarang bangun kepedulian kepada pekerja dan perusahaan untuk survive hadapi COVID. Apa yang kami lakukan bersama stakeholders dalam hal ini dari serikat pekerja, mereka juga hadir kepedulian terhadap pekerja di bidang kesehatan atau pekerja medis. Mereka juga memberi bantuan APD ke salah satu rumah sakit di Kota Bandung, termasuk juga dengan kolaborasi kami dengan Kementerian Kemnaker bisa menghadirkan hand wash station, kemudian juga bisa melakukan refocusing pelatihan antara Kemnaker di Stakeholders Jabar dengan pekerja buruh yang terdampak COVID. Nah, dari hal ini kita bisa melihat bahwa tantangan kita ke depan adalah bagaimana kita menghadirkan kepedulian, menghadirkan dialog dan perundingan di dalam hubungan industrial. Karena ini menjadi fondasi bagaimana kita bisa mengawal investasi di Jawa Barat supaya ekonomi tetap berjalan, supaya pekerja tetap menjadi pekerja, dan perusahaan tetap operasional. Yang kedua, kami juga memikirkan tentang subsidi upah ini. Tadinya berharap dari pelatihan online yang 1 juta itu menjadi bagian dari subsidi upah ditambah yang 600.000 insentif, jadi angka 1,6 juta. Kemudian dengan pemikiran seperti ini, tentunya pemerintah daerah bisa memikirkan apa yang bisa dilakukan oleh pemerintah daerah kaitan dengan kemampuan anggaran. Dan juga tentunya ini menjadi bagian untuk meringankan perusahaan atau industri kaitan dengan upah yang menjadi kewajiban yang harus dibayarkan, dan tentunya berkaitan dengan ketentuan upah minimum. Tetapi karena ini belum mendapatkan jawaban, kami pun mencoba mengembangkan untuk program pasca COVID ini. Seperti yang bisa dilihat, kami mencoba mengembangkan refocusing lantas dan program padat karya. Untuk apa? Untuk kaitan dalam subsidi, mungkin subsidi upah, misalkan sebuah perusahaan memberikan keputusan untuk merumahkan. Nah, di saat dirumahkan pekerja atau buruhnya kita punya data milik database. Nah, di lokasi atau domisili kita lakukan kegiatan padat karya, dan mereka yang dirumahkan atau di PHK ikut program padat karya dan mendapatkan insentif, sehingga bisa setidak-tidaknya menjamin kelangsungan hidup melalui program padat karya ataupun melalui program pelatihan produktivitas yang sedang kita sekarang lakukan dengan Kemnaker melalui DO Palembang, walaupun ini masih konteksnya kita uji cobakan. Kemudian kaitan dengan pemulihan ekonomi, ya tentunya ini kami mencoba di internal menata kembali, mendorong pemikiran internal di Stakeholders untuk sedikit menggeser mindsetnya di dalam mengelola ketenagakerjaan, merubah program kegiatan yang sudah rutin dilakukan, belajar dari pandemi COVID. Kemudian juga kaitan dengan penguatan sistem kesehatan. Dan tentunya ini berkenaan dengan kepatuhan perusahaan di dalam menjamin pekerja atau buruhnya di dalam jaminan sosial nasional. Kami melihat perlu dilakukan melalui
tingkat kepedulian supaya pendekatannya bukan pendekatan sanksi atau pendekatannya ketidakpatuhan sehingga perlu diberikan hukuman, tetapi adalah menghadirkan kesadaran. Nah, tentunya yang terakhir di dalam pasca COVID ini kami lihat di dalam konteks kita mengawal Jabar Juara, ada terobosan yang kita siapkan, yaitu Jabar Migrasi Service Center. Nah, belajar dari COVID, program Jabar Migrasi Service Center ini akan menjadi sebuah terobosan untuk menghadirkan big data ketenaga kerjaan. Yang kami hadapi sekarang di saat COVID, data ini menjadi penting. Kesatuan data juga menjadi sangat penting. Dan big data ketenaga kerjaan ini perlu hadir di Jawa Barat dan di Indonesia, sehingga pada saat ada masalah ketenaga kerjaan kita tidak perlu kembali berbicara tentang data yang tidak valid atau data yang berbeda di setiap institusi. Oleh karena itu menjadi tantangan, bukan hanya tantangan bagi pekerja, tapi tantangan ketenaga kerjaan di Jawa Barat belajar dari pandemi COVID-19. Saya rasa mungkin itu peserta webinar secara singkat mengenai apa yang kita kerjakan di Jawa Barat di dalam bidang ketenaga kerjaan, terutama menghadapi COVID-19. Kuncinya memang kami sudah tetangga secara internal maupun eksternal, bagaimana kita merubah mindset kita di dalam mengelola ketenaga kerjaan. Yang kedua adalah bagaimana ketenaga kerjaan ini dijadikan mainstreaming policy di lokal government maupun di pemerintah pusat. Itu yang menjadi catatan kami juga di dalam belajar menghadapi COVID-19 dalam pelayanan ketenaga kerjaan. Mungkin masih banyak hal yang belum bisa kami paparkan karena terbatas waktu. Tentunya juga yang kami tampilkan bisa mewakili keterangan yang tidak bisa saya sampaikan secara langsung. Terima kasih atas kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ade. Saat ini sekarang kita akan ke pembicara kedua, Mbak Asih. Oke, waktunya kami persilakan. Terima kasih. Oke. Terima kasih banyak Karin. Selamat sore Pak Ade dan seluruh peserta. Saya menyampaikan banyak terima kasih pertama kali kepada Pak Ade yang sudah bersedia berbagi dengan kami. Saya mencatat pertama kali mengenai ide dari yang disampaikan Pak Ade bahwa ketenaga kerjaan ini bukan hanya persoalan Dinas Tenaga Kerja Provinsi, juga bukan hanya persoalan pemerintah. Rasanya kita memang harus bersama-sama untuk mendorong apa yang Pak Ade sampaikan, ketenaga kerjaan ini harus jadi mainstreaming policy atau kebijakan yang menjadi kebijakan arus utama ya Pak ya. Ada hal-hal yang menurut saya apa yang hendak saya sampaikan ini sangat relevan dengan apa yang Pak Ade sampaikan. Tapi saya hendak mulai dari ini bahwa kalau kita bicara soal PHK, soal perumahan karyawan, kita tidak hanya bicara soal pekerja pabrik tentu saja ya Pak dan para peserta sekalian. Dia bisa dari mana saja, mall tutup, gedung bioskop tutup, kafe tutup, salon tutup, gitu. Itu semua adalah bagian dari persoalan tenaga kerja yang kita hadapi. Tiap hari kalau membaca berita bagaimana perusahaan ini mulai menutup perusahaannya, mulai merumahkan dan seterusnya, itu makin menjadi tantangan bagi kita semua terhadap persoalan ini. Saya hendak mulai dengan Jawa Barat. Jawa Barat ini adalah provinsi yang terlalu penting untuk tidak didengar. Tadi Pak pada kita beberapa usulan
tidak atau belum mendapatkan responnya. Kenapa? Jawa Barat ini kan salah satu jantung perekonomian yang paling penting di Indonesia. Macam-macam industri, begitu banyak kesempatan kerja, begitu banyak peluang usaha, yang membuat Jawa Barat ini menjadi tujuan migran yang motifnya ekonomi. Itu yang pertama. Tapi kemudian COVID ini mengguncang perekonomian dan terutama meruntuhkan dunia usaha, mulai dari usaha yang skala paling besar sampai usaha yang skala paling mikro, semua menderita keruntuhan. Dari kerangka acuan yang dibuat oleh AK3 ada 1.100 lebih perusahaan yang merumahkan atau yang melakukan PHK. Betul sekali, realitanya pasti jauh lebih banyak. Demikian juga jumlah pekerja yang terdampak. Kalau pemerintah pusat lewat kementerian kan menyatakan bahwa ada hampir 2 juta atau mungkin sudah lebih dari 2 juta orang yang ter-PHK. Kalau melihat betapa strategisnya Jawa Barat sebagai pusat ekonomi dan pusat industri, dugaan saya angka 75.000 ini sangat kecil ya Pak ya, mungkin 50-40% dari 2 juta itu disumbang oleh Jawa Barat. Peruntuhan itu dialami terutama oleh UMKM. Nah, UMKM ini kan urusannya di Dinas UMKM ya, bukan di Dinas Tenaga Kerja, tapi seperti tadi Pak Adi sampaikan ada soal sinergi. Mau tidak mau Dinas Tenaga Kerja dan Dinas UMKM harus bekerja bersama-sama untuk melihat secara keseluruhan gitu keruntuhan usaha di sektor industri maupun jasa itu ternyata dialami oleh seluruh skala usaha. Berikutnya, maaf Tuhan, slide berikutnya. Kalau kemudian kita bicara soal tantangan pekerja, gitu ya. Tantangan pekerja itu apa? Sudah jelas tantangan pekerja itu kalau dia harus kehilangan pekerjaannya atau dirumahkan sementara, itu berarti ada tantangan di soal pekerjaannya atau kesempatan kerja dan di soal penghasilan. Untuk ini saya hendak menyampaikan apa yang saya peroleh informasinya. Belum ada dilakukan penelitian yang sistematis, tetapi di sana sini informasinya memperlihatkan bahwa ternyata kalau kita mencoba membuat kategori, ini pasti secara kasar, ada 4 kategori perusahaan yang terkait dengan dampak COVID dan bagaimana mereka memperlakukan pekerja. Ada 4 hal. Yang pertama adalah perusahaan-perusahaan yang tidak terdampak dan malah mengalami peningkatan. Dalam hal ini sektor makanan, kemudian sektor kesehatan adalah perusahaan-perusahaan yang tidak terdampak bahkan mendapatkan keuntungan. Di perusahaan-perusahaan semacam ini maka pekerjanya relatif tetap sejahtera kalau tidak menjadi lebih sejahtera karena perusahaan memberikan perlakuan yang lebih. Yang kedua, perusahaan yang terdampak dalam arti harus tutup atau harus mengurangi kapasitas produksinya, itu langsung punya dampak, pekerjanya pasti merana ya, karena dia harus di PHK atau dirumahkan sementara. Lalu ada kategori ketiga, sebetulnya ada perusahaan yang tidak terdampak tapi pekerjanya kok merana gitu. Kenapa? Karena perusahaan-perusahaan yang tidak terdampak itu menggunakan kesempatan COVID, kesempatan dalam tanda kutip COVID ini untuk melakukan pemotongan biaya tenaga kerja. Jadi ada yang dipotong gaji, ada yang lemburnya nggak dibayar, terus ini yang menjadi persoalan karena ada surat edaran Menteri Tenaga Kerja itu adalah THR-nya dicicil. Saya baru saja mendapatkan informasi dari kawan di Subang, ada perusahaan yang sedang ramai, mungkin Pak Adi sudah dengar, di demo buruhnya, karena perusahaan
tadinya nggak mau kasih THR, tapi terus mau kasih THR tapi dicicil 8 kali. Jadi ini membuat pekerja marah karena mereka merasa ini hak mereka dan mereka sudah melakukan kewajiban-kewajibannya. Lalu kategori yang keempat itu perusahaan yang terdampak, pekerjanya agak merana, tidak sepenuhnya merana karena masih tetap diberikan gaji pokok. Misalnya saya dengar beberapa hotel yang tetap memberikan gaji pokok tetapi memotong tunjangan, bonus, insentif dan sebagainya, tetapi mempunyai komitmen untuk tidak mem-PHK pekerja. Selanjutnya, Susan. Tantangan yang kedua yang dihadapi oleh pekerja tentu saja bagaimana mereka harus bertahan hidup. Dalam hal ini saya mengapresiasi inisiatif dari Provinsi Jawa Barat untuk mengusahakan subsidi upah. Ini juga satu hal yang penting sekali. Tapi bagaimana ya pekerja-pekerja yang terutama yang paling merana karena kehilangan pekerjaan dan penghasilan, bagaimana mereka harus bertahan hidup dan menghidupi keluarganya. Setidaknya ada 4 strategi yang 3 itu dari pekerjanya, yang 1 dari pihak luar pekerja. Yang pertama tuh mantap. Orang bilang banyak pekerja sekarang jadi mantap malahan, tapi maksudnya makan tabungan. Untuk hidup mereka harus menghabiskan tabungannya. Yang kedua, hutang itu menumpuk hutang, gitu. Jadi mereka agar bisa misalnya makan atau beli susu anaknya atau untuk beli vitamin itu harus berhutang kepada siapa saja yang masih mau dan bisa memberikan hutang. Lalu ada yang pulkam. Pulkam ini bukan mudik ya. Pulkam itu berarti pulang kampung karena sudah tidak bisa lagi ada sumber penghasilan dan jalan terakhir adalah menggantungkan diri kepada bantuan keluarga di kampung. Lalu bansos. Ini bansos berarti ketika pemerintah memberikan bansos, para pekerja yang ter-PHK atau dirumahkan sementara atau nggak jelas sampai kapan, sudah pasti harus masuk ke dalam daftar penerima bansos. Jadi bansos itu ternyata tidak hanya dilakukan oleh pemerintah, tetapi sesama pekerja, serikat pekerja, serikat tani, bahu-membahu untuk saling membantu agar pekerja bisa bertahan makan. Yang kedua, tantangannya coba untuk cari peluang kerja atau mencari sumber penghasilan baru. Ini tentu sulit sekali, tetapi secara anekdotal saya menemui beberapa perusahaan yang membuka kesempatan kerja, tapi tentu juga secara persentase kecil sekali jumlah orang yang akan bisa terserap. Lalu soal kartu prakerja, Pak, saya dan para peserta saya sengaja meletakkan tanda tanya nih. Kartu prakerja ini memang menjadi sesuatu yang penuh tanda tanya gitu ya. Kalau orang harus dapat insentif 600.000 tapi harus beli paket pelatihan dulu gitu. Sementara paket pelatihan itu belum tentu juga bisa membuat mereka kembali bekerja. Saya rasa usaha tadi, kalau saya tidak salah dengar, Provinsi Jawa Barat tadi Pak Ade menyampaikan sudah berusaha, sudah menyerahkan sejumlah nama gitu ya, tetapi ternyata tampaknya kartu prakerja ini tidak bisa diakses secara kolektif, dia harus diakses secara individu oleh orang-orang yang membutuhkan. Lalu dengan situasi seperti ini kita harus gimana ya gitu. Di slide selanjutnya, Sultan. Nah, saya melihat sebetulnya karena pekerja ini menjadi sangat penting. Kalau pekerjanya selamat, ekonominya selamat. Ekonomi Jawa Barat, ekonomi Indonesia selamat. Kenapa? Karena pekerja itu adalah orang yang paling terdampak dalam hierarki organisasi usaha. Kalau perusahaan terdampak, perusahaan ini kan sebuah entitas kegiatan usaha. Pemiliknya itu mungkin masih bisa punya tabungan sehingga dia meskipun perusahaannya bangkrut,
kehidupan pribadinya tidak terganggu gitu. Tetapi kalau pekerja terganggu, kehilangan pekerjaannya, dia sudah tidak bisa melakukan apa-apa. Lalu kemarin ada webinar semacam ini oleh Pak Gup dengan Bappenas dan sebagainya. Ternyata Bappenas itu punya konsep ekonomi inklusif yang intinya adalah membuka akses dan kesempatan secara lebih merata, secara lebih adil untuk kesejahteraan semua, untuk kesejahteraan pekerja, juga untuk kesejahteraan pengusaha. Kemudian yang sangat jarang atau tidak menjadi mainstream atau menjadi arus utama adalah sebetulnya gaji dan pengeluaran pekerja itu kan penggerak ekonomi ya. Kita kenali bagaimana misalnya di sebuah perusahaan dengan katakan 1.000 pekerja segera muncul kegiatan-kegiatan ekonomi yang melayani kebutuhan konsumsi pekerja, sehingga ketika pekerja kehilangan pekerjaan, maka ada efek domino yang akan memukul kegiatan ekonomi di sekeliling pekerja itu bekerja atau pekerja itu tinggal. Lalu tentu saja dengan menyelamatkan pekerja itu kita menghindari ketimpangan ekonomi yang makin tajam. Kalau saya nggak salah, indeks Gini-nya Jawa Barat itu kan masih cukup tinggi, ya. Tapi terus caranya bagaimana? Ini slide saya yang terakhir. Caranya bagaimana? Ada, menurut saya sebetulnya memang peran pemerintah itu sangat besar. Mau gimana susahnya juga, itu pemerintah punya kewajiban untuk melindungi seluruh rakyat ya. Yang pertama tadi saya juga mencatat Pak Ade, ada soal pendataan. Tadi Pak Ade mengatakan mau bikin big data ketenaga kerjaan. Saya rasa ini adalah sebuah upaya yang betul-betul harus dilakukan, dan melakukannya tentu saja bisa bekerja sama dengan macam-macam pihak, mungkin dengan AK3, mungkin bisa dengan berbagai perguruan tinggi. Bandung atau Jawa Barat punya perguruan tinggi yang sangat kompeten untuk soal pendataan dan konsolidasi data. Kalau konsolidasi data ini sebetulnya arahnya ke antar dinas di pemerintahan provinsi ya. Kemudian soal pengawasan ketenagakerjaan itu harus lebih serius dilakukan untuk mencegah kesewenang-wenangan pengusaha yang sebetulnya dia nggak terdampak, tapi mumpung ada kesempatan saya ikut deh mengurangi pekerja gitu ya. Koordinasi antar dinas, kemudian menyeimbangkan bantuan atau stimulus kepada perusahaan dan kepada pekerja. Tujuannya adalah supaya kedua belah pihak ini bisa bersama-sama menggerakkan lagi roda perekonomian lewat kegiatan usaha. Lalu tentu saja peran pengusaha dan serikat pekerja untuk mereka yang ada serikat pekerjanya. Caranya gimana? Tidak bisa tidak harus kedua belah pihak itu harus meningkatkan keterbukaan satu sama lain, baik mengenai kondisi perusahaan maupun mengenai kondisi pekerja para anggota serikat. Lalu yang terakhir adalah mengintensifkan komunikasi di antara kedua belah pihak. Hal-hal seperti ini yang menurut saya perlu menjadi catatan kita semua, tetapi saya ingin sekali menggarisbawahi lagi apa yang Pak Ade sampaikan, yang saya sampaikan di awal presentasi, itu mainstreaming policy tentang ketenaga kerjaan itu menjadi sangat mutlak, sebab kalau tadi Pak Ade mengatakan 50 atau 55 juta penduduk Jawa Barat, 23 jutanya adalah hampir separuhnya itu adalah pekerja, itu mungkin juga terrefleksi dalam tingkat nasional ya. Kita punya 270 juta orang, mungkin separuhnya berarti 140 juta atau 130 juta kalau datanya BPS itu adalah pekerja gitu. Jadi tidak ada alasan untuk membuat ketenaga kerjaan itu isu yang terpinggirkan dari
berbagai isu kebijakan ekonomi. Terima kasih banyak. Oke, makasih Mbak Asi. Terima kasih Pak Ade dan juga Mbak Asi atas paparannya. Ini saya kebetulan di chat roomnya itu sudah ada beberapa pertanyaan. Ini saya coba kumpulkan. Yang pertanyaan pertama untuk Bapak Ade. Ini dari Rizky Estrada, ada beberapa pertanyaan. Yang pertama, sumber data yang diterima di Snaker itu sumbernya dari mana? Yang pertama, perusahaan, serikat buruh, atau daring, atau hasil langsung ke lapangan. Terus, apakah data perusahaannya itu sudah relevan dengan jumlah data yang melakukan investasi di Jawa Barat, baik penanaman modal asing dan daerah. Terus juga bertanya terkait dengan presentasi Mbak Asi, bertanya bagaimana jika telah terjadi negosiasi tetapi deadlock, bagaimana peran di Snaker sendiri dalam proses negosiasinya. Mungkin dua itu dulu untuk Bapak Ade. Halo? Halo, Bapak Ade? Iya, Pak. Ya, saya ulangi. Terima kasih atas pertanyaannya, Mbak Asi juga terima kasih atas responnya yang kita sampaikan, ada kesepahaman, ada kesamaan juga pemikiran kita dari menjadi awal bagaimana kita bisa menambah kolaborasi terutama Pemkot dan khususnya di Snaker Jawa Barat dengan khususnya Mbak Asi dan Ak3. Ya. Mengenai pertanyaan data, di sini beberapa data yang direkap kami yang terdapat pekerja, buruh dan perusahaan atau data totalnya. Kalau berbicara data perusahaan, kami sangat bergantung kepada WLKP online atau wajib lapor klasifikasi perusahaan secara online dari pemerintah melalui Kementerian dan Kemnaker. Data ini kami mendapatkan akses menjadi admin lah, jadi bisa akses per minggu, per bulan. Nah, di dalam paparan tadi tidak sempat dibuka, kami laporkan juga bahwa dari Maret ke April menurut LKP online ada 47.319 perusahaan yang mendaftar WLKP online. Tetapi di bulan April, 30 April 2020, jumlahnya menurun menjadi 47.201 perusahaan. Nah, tentunya kita menggunakan data resmi dari WLKP online selain data BPS. Tapi memang ada perbedaan. Ini menjadi masalah kita. Ada perbedaan data. Tetapi dari WLKP online juga ternyata di lapangan tidak bisa menjamin data yang diisi oleh perusahaan, oleh pimpinan atau manajemen perusahaan adalah benar-benar data yang valid. Contohnya, mereka mengisi upah minimum sesuai keputusan pemerintah. Ternyata ada juga yang tidak sesuai. Jadi tentunya berujung kepada yang tadi saya sampaikan, perlu ada kejujuran di dalam hubungan industrial ini. Kemudian data yang kami rekap terkait dengan pandemi COVID. Data ini kami pertama lakukan oleh para pengawas ketenagakerjaan. Jadi di bulan Maret, tanggal 16 Maret, seluruh pengawas ketenagakerjaan kami bentuk menjadi tim cegah COVID atau TCC 19. Nah, tim cegah COVID ini tugasnya pertama adalah memantau sekaligus juga mendata. Bukan hanya tenaga kerja asing karena ada curhat tentang kondisi lockdown di negara-negara bayar ataupun bagi bahan baku. Nah, ternyata yang dihasilkan oleh para pengawas tenaga kerjaan itu kurang lebih 10 hari ada 502 perusahaan. Dari 502 perusahaan tergambarkan ada 80% atau 86% yang terdampak. Nah, ini menjadi gambaran awal. Tapi maksud saya begini, di saat seperti ini kami mencari data primer akhirnya. Langsung dilakukan oleh para pengawas ketenagakerjaan melalui UPPD pengawas ketenagakerjaan yang terbagi 5 wilayah.
mendatangi langsung perusahaan, memberikan format sesuai dengan surat edaran dari pemerintah Jawa Barat yang sudah dikirimkan melalui Apindo maupun melalui pimpinan perusahaan dan serikat pekerja serikat buruh di Jawa Barat. Nah, dari upaya yang kami lakukan yang terus menerus, itulah kami akhirnya mendapatkan data primer dari tanggal 5 April sampai dengan 10 Mei, dan ini masih berlanjut. Pertama karena memang ada perusahaan yang bisa melaporkan langsung melalui hotline kami, melalui email di sana.jabar.id maupun juga nomor tanah hukum di UPPD Pengawasan Ketenagakerjaan. Nah, dengan cara seperti ini kami mendapatkan laporan juga cross check dengan Disnaker Kabupaten Kota. Kenapa kami melaporkan 5 hari? Karena dari 5 hari itulah selain menerima data, kami pun melakukan verifikasi, dikomunikasikan lagi dengan Disnaker Kabupaten Kota melalui PPD, sehingga kami bisa melaporkan perkembangan pekerja yang dirumahkan berikut perusahaan. Kalau lihat jumlah sampai dengan 10 Mei sekarang sudah 80.000 pekerja atau buruh yang dirumahkan dan di-PHK. Kalau lihat dari 1,9 juta hanya 80.000. Tetapi kalau lihat kondisi, apakah mereka sanggup hidup seminggu, 2 minggu, sebulan, 2 bulan, tentunya ini menjadi bahan pemikiran untuk kebijakan di pemerintah daerah maupun pemerintah pusat. Memang di dalam berbicara menggunakan data, inilah yang tadi saya katakan, kita perlu bersinergi, apalagi dengan visi Jawa Barat, juara lahir batin dengan inovasi dan kolaborasi. Nah, inovasi ini bisa hadir kalau kita bisa bersinergi, dan bisa bersinergi melainkan inovasi. Tentunya kita tidak bisa kita kerja sendiri, harus kita kolaborasi. Jabar juara lahir batin akan hadir kalau kita berkolaborasi. Nah, kembali ke data, oleh karena itu perlu antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, baik provinsi, kabupaten, kota, sudah saatnya kita belajar dari pandemi COVID ini untuk menghilangkan ego sektoral. Ya, contohnya UMKM, data pekerja UMKM, kami mengacu ke BPS. Kemudian bagaimana dari dinas KUKM sendiri. Kemudian juga mengenai jumlah industri yang mendapatkan izin di saat PSBB. Kami tidak bisa mendapatkan akses. Kami lari ke Disindad juga tidak memiliki data saat itu, gitu ya. Sampai akhirnya kami mencari terobosan bisa mendapatkan bocoran, gitu. Nah, ini menjadi gambaran bahwa data ini menjadi perlu menjadi perhatian bersama, sehingga salah satunya kami ingin mendorong sebuah big data ketenagakerjaan di Jawa Barat. Hanya memang kondisinya ada data dari sebelumnya sampai dengan sekarang dan data sekarang ke depan. Artinya mereka yang besok lusa akan menjadi angkatan kerja, akan bekerja atau berusaha baik di Jawa Barat maupun di Indonesia maupun ke luar negeri. Nah, itu harus menjadi sebuah big data dari awal minat, kemudian mereka mendapatkan tambahan skill, mulai pelatihan, kemudian mereka bekerja, mau di dalam negeri, di luar negeri, sampai mereka nanti kalau di luar negeri kembali ke Indonesia, ke Jawa Barat, itu menjadi sebuah navigasi di dalam big data ketenagakerjaan. Dan inilah menjadi tantangan kenapa sampai kami akhirnya mendata langsung, menugaskan para pengawas ketenagakerjaan, para mediator, Disnaker Kabupaten Kota, termasuk juga serikat pekerja, serikat buruh, dan tentunya perusahaan. Mungkin itu untuk data ya. Bagaimana Mbak? Pertanyaan yang lainnya seperti ini tentang jika sudah ada negosiasi tetapi deadlock, biasanya peran Naker untuk hadir dalam proses tripartitnya seperti apa, Pak? Iya, jadi kalau yang selama ini terjadi atau berjalan, kita tahu ada perundingan. Kemudian misalkan perundingan itu tidak bersepakat. Nah, dari pihak pekerja mulai PMK atau serikat pekerja tingkat perusahaan maupun serikat pekerja atau serikat buruh, kemudian melaporkan ke Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi baik di kabupaten kota maupun di provinsi, atau dari pimpinan perusahaan atau manajemen melaporkan terkait tidak tercapainya kesepakatan dalam tripartit.
Yang kami soroti justru bagaimana perusahaan dan pekerja memulai sebuah perundingan. Jadi 2019 kami mencatat upaya perundingan itu lebih banyak di atas kertas gitu ya, yang kami lihat. Jadi tidak secara betul-betul terbuka dan jujur, baik dari pimpinan perusahaan, dari manajemen, dan juga dari pekerja atau buruh. Nah, yang contohnya tadi Mbak Asi sampaikan di Subang, sekarang terjadi, kemudian di Sukabumi. Nah, itu karena mereka tidak terbiasa untuk melakukan dialog. Jadi yang terjadi karena tidak terbiasa untuk melakukan dialog. Jadi umumnya langsung berunding dengan keputusan yang sudah disampaikan. Nah, ini yang menjadi kekeliruan kita di dalam hubungan industrial. Nah, itulah yang kami fokuskan di dalam menghadapi COVID, belajar dari COVID. Nah, bagaimana di pasca COVID? Nah, kami harus prioritaskan menitik beratkan kepada bagaimana kita menjaga kondusivitas harmonisasi dalam hubungan industrial. Yang harus dibangun adalah bagaimana mereka melakukan dialog. Di dalam dialog yang terbuka dan jujur, kemudian di dalam mengambil keputusan lakukan perundingan. Salah satu contoh di saat pandemi COVID, kami akhirnya bisa hadir di dalam sebuah perundingan bipartit yang diawali dalam dialog. Dalam sebuah perusahaan besar di Bekasi, prinsipal dari Jepang sudah meminta perusahaan di Indonesia atau industri di Indonesia dan di Jawa Barat ini close dengan pekerja kurang lebih 8.000. Nah, perusahaan besar ini kalau mengikuti prinsipalnya langsung close, 8.000 orang langsung menambah jumlah pengangguran di Jawa Barat. Dari General Affair-nya berkomunikasi dengan kami. Nah, kami akhirnya mendorong untuk kembali dibuka dialog terlebih dahulu. Buka kondisi finansial, buka proses purchasing-nya, kemudian kondisi lainnya yang membebani perusahaan, supaya pekerja, buruh, ataupun PMK serikat pekerja tingkat perusahaan pun bisa melihat secara langsung, secara real, kemudian bisa menyerap apa sebetulnya kesulitan yang dihadapi bersama. Nah, kami memesankan di saat COVID ini adalah bagaimana kita bersikap untuk peduli dan bisa survive menghadapi COVID. Nah, ternyata dalam salah satu proses yang dilakukan di perusahaan besar tersebut, dan ternyata langkah ini bisa berhasil, bisa melakukan perundingan, bisa bersepakat, semua pihak bisa merasakan memang kita harus survive. Kalau mengambil keputusan sesuai arahan prinsipal langsung close, berarti langsung nganggur. Nah, ini bisa dihindari, kemudian mereka melakukan upaya merumahkan, terjadwal, kemudian upah, kemudian THR, itu dalam sebuah kesepakatan bersama. Nah, ini menjadi nilai yang yang menurut kami juga kita perlu bangun kembali dialog dan perundingan di hubungan industrial di Jawa Barat ini. Mungkin itu Mbak Karina. Ya, makasih Pak Ade. Mbak Asi, apakah mau ditambahkan untuk mengenai masalah perundingan sebelum kita ke pertanyaan berikutnya? Terima kasih Karina, terima kasih pertanyaannya. Memang problem yang sudah kadung muncul ini di dalam hubungan industrial itu trust satu sama lain itu sudah hilang. Jadi adanya curigation aja, saling curiga, nggak ada trust. Sementara ketika kita bicara soal dialog sosial, sebetulnya modal utamanya trust gitu ya. Kalau terus di mana peran dinas tenaga kerja kalau ada deadlock ya sebagai seperti mediator gitu ya Pak ya, fasilitator untuk mencoba membujuk kedua belah pihak untuk tidak kekeh gitu bahasa Sunda nama. Tapi itu memang nggak gampang ya di tataran realitanya gitu. Jadi ada banyak hal karena saya juga mengajar manajemen hubungan industrial, ada banyak hal Pak yang dan kawan-kawan yang harus kita pikirkan ulang. Hubungan industrial di masa COVID ini ada banyak teori atau prinsip yang kayaknya semudah itu untuk diterapkan di dalam masa krisis ini gitu. Tapi apapun gitu tetap
adalah fungsi pemerintah untuk menjaga keseimbangan, keadilan bagi pekerja dan pengusaha. Itu kan. Oke, makasih. Kita ke pertanyaan berikutnya. Ini dari Pandu Yusina. Nih, saya kenal nih kalau Pandu Yusina. Ini bertanya juga ke Pak Ade. Apakah sudah ada skenario pasca pandemi di sektor mana saja yang bisa diharapkan untuk menampung para pekerja yang terkena PHK? Tadi sebenarnya Pak Ade juga sudah menyebutkan ya yang pasca COVID itu ada sekitar 4, padat karya, pemulihan ekonomi, penguatan sistem kesehatan, dan juga jabar juara. Tapi mungkin bisa dieksplor lagi Pak, sektor mana yang di Snaker petakan bisa menampung para pekerja ini. Makasih. Baik, terima kasih. Nah ini yang kesempatan baik di dalam webinar dengan angka 3 ini ya. Tapi yang kami rumuskan ini kan belum final. Kita juga perlu melakukan pertambahan pikiran bagaimana kita menghadapi nanti pasca COVID atau setelah dinyatakan Indonesia Jawa Barat terbebas dari COVID. Tentunya tidak mungkin ekonomi kita akan lari 100 km per jam. Tidak mungkin juga perusahaan langsung merekrut tenaga kerja baru. Nah, tentunya kami juga berpikir bagaimana dampak COVID ini sudah jelas. Yang pertama dari pendataan saja, sektor perhotelan dan restoran itu yang terdampak paling awal. Betul, kami data dari PRI awal 15.000 sampai 16 ribuan lah. Itu masuk di dalam data kami ini, baik di PRI dari pekerjaan. Nah, dari situ kami juga berpikir dari WLKP online 30.000 itu sektor UMKM. Ini yang jelas terdampak dari awal juga. Berarti di saat kita antara lockdown atau karantina lokal atau PSBB, yang pasti ada pembatasan dan itu berdampak. Teman-teman saya yang jualan makanan di pinggir jalan juga biasa saya makan di pinggir jalan sudah tidak jualan, dia jual jadi susah. Tapi kalau mereka jualan juga, mungkin yang jajannya atau yang belanja satu orang tidak menguntungkan mereka. Nah, ini menjadi pemikiran ke depan pasar COVID. Tentunya sektor informal ini menjadi sebuah penyangga utama di awal kita berhadapan dengan COVID. Selain yang tadi di sektor pekerja yang perusahaan tidak terdampak, sektor pemerintah dalam ini para ASN yang kalau misalkan penghasilannya juga tidak terganggu, gitu ya. Selain kami juga banyak yang punya hutang sebetulnya, dan PNS ini tidak ada relaksasi dari Bank BDB maupun dari koperasi atau kartu tetap hutang harus dibayar sesuai jadwal dan sesuai angkanya. Nah, ini betul menjadi konsentrasi kalau ini terdapat, walaupun kita ada membuka sektor informal, siapa juga nanti yang akan belanja. Ini menjadi harus pemikiran kita bersama terkait tersebut. Kemudian apa yang kami fokuskan di program pasar COVID? Nah, sebelum kita berbicara pelatihan produktivitas, nah yang tadi saya sampaikan bagaimana kita berkolaborasi antara pekerja buruh yang terdampak baik di rumah maupun PHK, kemudian perusahaannya, kemudian domisilinya, dan kita mencoba membuat sebuah program padat karya perumahan perkotaan. Kenapa perkotaan? Karena dengan PSBB ini kan tidak boleh mudik, boleh pulang kampung, tapi kan nggak punya ongkos pulang kampung. Begitu pulang kampung karantina 14 hari, masa puasa 14 hari. Nah, tentunya ini menjadi pemikiran. Bagaimana kita kolaborasikan? Dan ini menjadi bagian pemikiran kami mengenai subsidi tersebut. Gitu. Jadi subsidi upah dalam bentuk pada saat mereka dirumahkan, mereka di PHK, kita punya data domisilinya, kita siapkan program padat karya perkotaan, tapi kita tetap membangkitkan kepedulian bergotong royong sekaligus mendapatkan insentif. Nah, ini yang kita coba siapkan di pasca COVID. Nah, termasuk pelatihan. Nah, pelatihan seperti apa? Nah, kami memang tidak sama dengan pelatihan yang digagas Kemenko Perekonomian melalui program Kartu Prakerja. Nah, kami pelatihannya yang real terjadi, apa yang real dibutuhkan. Mereka yang selama ini jualan makanan, jualan nasi, catering, termasuk kafe, restoran. Nah, tentunya mereka punya bekal untuk mengolah bahan makanan menjadi makanan. Nah, kita buatkan pelatihan di bidang seperti itu,
artinya tidak dari nol. Nah, mereka yang terdampak di saat ikut mengikuti pelatihan refocusing ini, mereka mendapatkan insentif, mereka mendapatkan bahan-bahan pelatihan untuk masakan. Mengenai instruksinya diberikan secara online. Kemudian pelatihan 10 hari. Nah, ternyata prinsip berlatih, bekerja, dan beramal itu bisa dilakukan. Setidak-tidaknya mengurangi tingkat stres ataupun juga keramahan sosial. Nah, itu menjadi upaya yang sedang kita kerjakan sambil kita pelajari berkaitan dengan subsidi upah kalau pemerintah pusat tidak merespon tentang subsidi upah ini. Kemudian juga berbicara pemulihan ekonomi, kami dorong di internal Disnaker Trans Jabar itu menggeser mindset. Tadi kami sudah berkumpul seluruh pejabat struktural di kantor, saya sudah perintahkan dengan belajar dari COVID-19, geser mindset kita di dalam mengelola ketenagakerjaan. Belajar dari dampak yang diberikan COVID, bagaimana kita menyiapkan program yang ada sekarang. Contohnya, kita harus menyiapkan lembaga pelatihan yang memiliki sertifikasi, bahkan mampu melakukan pelatihan online. Tetapi pelatihan yang betul-betul dibutuhkan oleh dunia usaha maupun industri dan berbagai langkah lainnya. Kemudian tadi Mbak Asy juga menyampaikan mengenai peran pengawasan ketenagakerjaan. Memang ini tantangan kami atau tantangan saya, karena saya menjadi Kadisnaker baru 1 tahun 1 bulan lah, atau 1 tahun 2 bulan, mengenai kewenangan pengawasan yang tadinya ada di kabupaten kota, sejak 2017 dialihkan ke pemerintah provinsi. Jadi mindset para pengawas juga belum total berubah. Jadi masih ada mindset masing-masing daerah. Nah, karena sudah berpindah ke provinsi, jadi tanggung jawab kami menggeser mindset para pengawas ketenagakerjaan. Kemudian kami mendorong ada humanisme di dalam pengawasan. Jadi bukan mencari salah, memberikan sanksi, tetapi bagaimana memberikan pembinaan supaya perusahaan patuh tanpa harus dilalui dengan sebuah kesalahan. Kemudian bagaimana serikat pekerja juga kembali kepada trust terhadap perusahaan, bahwa antara perusahaan dan pekerja itu tidak bisa dipisahkan untuk bangkit nanti di saat kita pasca COVID ini. Dan juga kami menyampaikan juga ke contohnya misalnya ke BPJS, gitu, pada saat upah ditetapkan dalam keputusan gubernur, pada saat ada perusahaan mendapatkan penangguhan, pada saat ada diskresi, kami berharap juga BPJS bisa mengikuti kebijakan ini, jadi tidak kaku gitu, dan tentunya ini bisa menjadi bagian dalam memberi perhatian kepada perusahaan maupun pekerja. Tapi di balik itu kami menegaskan supaya perusahaan mematuhi kewajiban dalam memberi perlindungan kepada pekerja atau buruh. Nah, kaitan dengan Jabar Juara, ya kami punya tanggung jawab sesuai visi misi Gubernur Jawa Barat, ada buruh juara, migran juara, dan milenial juara. Kaitan buruh juara, tentunya kawasan industri atau zona industri yang sudah berjalan selama ini, yang kami akan kelola adalah penguatan hubungan industrial. Nah, untuk kawasan industri yang baru yang direncanakan di salah satunya adalah segitiga Rebana. Nah, bagaimana kita belajar dari COVID membangun sebuah kawasan industri yang terintegrasi dalam big data ketenagakerjaan. Jadi bukan hanya sekedar membuka areal, membangun pabrik, merekrut pekerja, kemudian beroperasi, kemudian akhirnya ujung-ujungnya upah naik terus, kemudian demo. Nah, kita ingin sebuah kawasan industri ini yang betul-betul menghadirkan kepedulian terhadap pekerja atau buruh. Kemudian untuk migran juara, nah itu yang tadi saya sampaikan, Jabar Migran Service Center ini kita ingin kembangkan. Prinsipnya adalah sebetulnya membangun big data ketenagakerjaan. Diawali dengan minat, penelusuran minat mereka yang sekarang bukan angkatan kerja, besok menjadi angkatan kerja. Apakah kerja di dalam negeri atau di luar negeri, apa minatnya di sektor mana. Nah, kemudian tentunya perjalanan mereka berbicara mulai minat menjadi pekerja, di mana bekerja, sampai kapan, kemudian mereka akan kembali lagi. Nah, itulah menjadi navigasi dari Jabar Migran Service Center yang sedang kami kembangkan.
Dan di dalam mengembangkan Jabar Migrasi Service Center, ya kami memang akan mendorong kolaborasi dari pusat sampai ke daerah. Artinya Jabar Migrasi Service Center bukan berbicara ansih Jawa Barat, gitu, tapi berbicara Indonesia dan kesempatannya untuk di global. Sementara itu Mbak Karina. Oke, terima kasih Pak Ade. Mbak Afi, apa ada tambahan? Atau sebelum kita ke pertanyaan berikutnya? Nggak, lanjut aja. Oke, terima kasih. Ini ada pertanyaan selanjutnya dari Ersa dan dari Adi, Suara Pembaruan. Ini pembaruan bisa saya gabung. Jadi pertanyaan mereka itu adalah gimana kebijakan terkait protokol pencegahan COVID di perusahaan untuk melindungi pekerja. Pihak mana yang akan mengawasi penerapannya dan apakah ada mekanisme insentif dan disinsentif? Dilanjut dengan pertanyaannya Mas Adi, apakah Dinas Tenaga Kerja sudah ada data tentang risk scoring dari pekerjaan-pekerjaan apa yang berisiko tinggi penularannya dan juga yang mana yang low risk, sehingga bisa melakukan pembagian sektor mana yang misalnya dibuka dulu, baru kemudian yang high risk dibuka, gitu Pak. Oke. Yang pertama tadi apa itu? Yang pertama itu dari Ersa, bagaimana kebijakan terkait protokol pencegahan COVID di perusahaan untuk melindungi pekerjanya, pengawasannya juga, dan mekanisme insentifnya. Ya, baik. Jadi di dalam strategi kita untuk cegah pekerja terpapar COVID, selain protokol kesehatan, kita menerapkan protokol pencegahan COVID-19 dalam pelayanan ketenagakerjaan. Siapa yang melaksanakan ini? Ini justru hasil dari para pengawas ketenagakerjaan yang sejak 29 Januari sampai dengan akhir Februari melakukan pemantauan langsung di lapangan. Kemudian dilanjutkan tanggal 17 Maret sampai dengan harusnya sampai 31 Maret. Tetapi saya perintahkan untuk melakukan pemantauan menggunakan telepon ataupun menggunakan tim. Kenapa? Karena dari tanggal 24 kami sudah kesulitan mendapatkan masker, mendapatkan hand sanitizer, karena waktu itu maskernya belum boleh yang kain, apa yang bisa kita buat sendiri. Nah, kami cuma punya 700 masker, kebutuhan 2000. Mau beli, harganya sudah nggak karu-karuan. Jadi ada yang mencari keuntungan di balik penderitaan. Nah, akhirnya saya memutuskan untuk merubah yang tadinya secara langsung di lapangan dengan menggunakan telepon dan sarana lainnya untuk mencegah pengawas tenaga terpapar COVID. Walaupun kenyataan ada 2 pengawas kami yang terpapar COVID, karantina atau isolasi sampai 26 hari di rumah sakit dan hari ini sudah alhamdulillah sudah sehat. Nah, kalau saya tidak tindakan waktu itu dengan cara merubah di lapangan dengan cara daring atau menggunakan telepon, mungkin bisa lebih dari itu. Nah, ini yang kami lakukan dalam mencegah. Jadi pengawasan ketenagakerjaan ada sebuah pola baru melakukan pengawasan menggunakan daring, gitu ya. Nah, ini yang boleh dikatakan sulit sebetulnya, mana ada pengawasan menggunakan media tidak langsung, tidak melihat fakta, bukti di lapangan. Tetapi dalam COVID ini menjadi pembelajaran. Bahkan upaya kami menarik pengawas ketenagakerjaan menggunakan daring sebelum ada edaran dari Dirjen Bina Wasnaker gitu, bahwa pengawas ketenagakerjaan bisa work from home. Gitu. Nah, kemudian bukan hanya pengawas ketenagakerjaan saja, kami pun turunkan Pak mediator baik di level provinsi dan berkoordinasi dengan Disnaker Kabupaten Kota untuk melakukan bersama-sama pemantauan dan pengawasan. Dan tentunya juga kami kaitan dengan pengawasan ini supaya tumbuh gitu kesadaran, karena kalau orang terus merasa diawasi kan tidak ada yang suka sebetulnya. Nah, kami mendorong supaya mereka tidak merasa harus diawasi gitu, tapi harus memberikan kesadaran bahwa mereka memang harus memberikan laporan atau informasi. Nah, ini yang kami lakukan. Kemudian kaitan dengan insentif, disinsentif gitu ya. Nah, tentunya tidak lepas dari kebijakan pemerintah melalui protokol kesehatan maupun ketentuan di saat PSBB.
belajar dari PSBB DKI Jakarta, kemudian penerapan PSBB di Bodebek, kami lakukan koordinasi lebih intens dengan Disnaker Kabupaten Kota, dengan serikat pekerja, baik di dalam konteks tripartit gitu ya, maupun di konteks di perusahaan. Yang didorong adalah dialog dan perundingan seperti tadi gitu ya, supaya tidak berbicara kepada pelanggaran atau sanksi. Kemudian di pemerintah Provinsi Jawa Barat sudah mengeluarkan kebijakan kaitan PSBB Jabar. Memang kendalanya perusahaan yang sudah mendapatkan izin operasional dan mobilitas kegiatan industri itu tidak dipublish oleh Kemenperin atau juga oleh Dinas Perindustrian di provinsi maupun kabupaten kota. Nah, itu menjadi pelajaran kami dan kami mendorong bagaimana kita membuka informasi ini. Nah, kemudian dengan berlanjut ke pertanyaan mengenai scoring ya pekerja. Nah, perlu kami sampaikan belajar dari pekerja terpapar COVID-19 di Jawa Barat. Nah, karena Jawa Barat waktu itu Pak Gubernur berinisiatif melakukan rapid test, akhirnya menghadirkan sebuah klaster atau beberapa klaster. Nah, di salah satu klaster ini ternyata ada pekerja yang ikut kegiatan tersebut, kemudian terpapar COVID-19. Nah, yang dilakukan adalah tentunya perusahaan bisa melaporkan melalui gugus tugas, minimal kepada pemerintahan terbawah dan ini desa atau kelurahan. Nah, ini juga perlu keterbukaan atau kejujuran dari pekerja itu sendiri. Nah, kami juga berterima kasih di kejadian yang di Jawa Barat ini ternyata pekerja yang mengikuti kegiatan atau aktivitas di luar pekerjaannya, kemudian setelah rapid mendapat konfirmasi, kemudian mereka melapor kepada manajemen perusahaan dan perusahaan akhirnya meminta mereka melakukan karantina mandiri sekaligus melaporkan kepada gugus tugas. Nah, ini yang terbangun karena kesadaran menjalankan protokol kesehatan maupun protokol pencegahan COVID-19 dan pelayanan ketenagakerjaan. Kemudian dari data yang kami laporkan ini bukan hanya perusahaan besar, tetapi juga semua perusahaan kami rekap dari semua sektor. Kami juga rekap dari awal yang terbesar itu dari perusahaan atau perhotelan atau restoran gitu. Kemudian berkembang sampai di tanggal 10 Mei ini untuk yang merumahkan yang tertinggi itu di sektor tekstil dan produk tekstil. Hal ini bukan karena mereka terpapar oleh COVID-19 gitu, tetapi dampak yang dirasakan oleh perusahaan atau pekerja sampai sekarang ini menggeser dari perhotelan atau restoran yaitu dalam produk tekstil dan produk tekstil, termasuk yang kemarin terpapar pekerjanya juga berada di sektor tekstil atau produk tekstil, tetapi kegiatan terpaparnya bukan kegiatan di perusahaan atau industri tersebut. Kemudian yang berikutnya baru untuk yang merumahkan itu adalah di sektor akomodasi atau restoran, kemudian manufaktur dan sebagainya. Nah, ini menjadi data awal yang bisa kita gunakan, mana yang menjadi resiko tinggi, bukan terpapar penularan saja, tapi dampak dari COVID-nya. Jadi kita harus memberi perhatian, pemerintah daerah memberi perhatian di sektor tekstil dan produk tekstil. Kenapa? Karena jumlah pekerjaannya boleh dikatakan lebih dari 200, bahkan ada yang belasan ribu di satu perusahaan. Sehingga dengan dampak COVID ini menjadi beban sangat berat bagi perusahaan di sektor tekstil dan produk tekstil. Apalagi ternyata bahan bakunya juga mayoritas impor. Bahan bakunya mayoritas impor sehingga sangat berpengaruh di dalam produktivitas perusahaan ini. Sementara itu, Mbak, terima kasih. Ya, makasih. Mbak Asih, ini saya ada mau tambahan atau saya langsung ke pertanyaan berikutnya? Langsung aja kan. Oke, ini ada dua pertanyaan terakhir karena waktu, tapi saya coba yang ke pertanyaan terakhir dulu ini dari Ibu Sosi.
karena ini lumayan menarik dan cukup praktikal. Pertama, gimana Pak tentang tenaga kerja yang banyak di PHK, banyak yang belum memiliki BPJS Ketenagakerjaan, dan sebagian yang punya itu ingin menyambung kebutuhannya dengan mencairkan BPJS itu. Tapi apakah ada apakah dinas juga telah menyiapkan posko pengaduan mengenai klaim dari BPJS dan JHT? Atau misalnya apakah ada koordinasi Pak antara dinas dengan juga BPJS Ketenagakerjaan? Karena kayaknya Ibu Sosi ini juga udah nyoba tapi full terus ketika mengakses gitu Pak. Ya. Baik, langsung saja ya Pak Rina. Iya, silakan Pak. Oke. Nah, data yang kami himpun, baik address, baik di rumahkan maupun PHK, kami tembuskan ke BPJS Kesehatan maupun BPJS Ketenagakerjaan. Kenapa kami tembuskan? Karena kami juga berharap BPJS Ketenagakerjaan maupun Kesehatan ikut berpartisipasi mengantisipasi dari dampak COVID-19 ini. Kemudian juga pembelajaran yang kita peroleh, termasuk untuk pimpinan perusahaan maupun pekerja, bahwa di saat normal, memang kepatuhan perusahaan untuk pekerjanya menjadi anggota atau menjadi peserta BPJS di Jawa Barat ini belum lebih dari 5% ya, kalau saya tidak salah, kurang lebih sekitar 4% keanggotaan atau kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan di Jawa Barat. Nah, ini menjadi sebuah pemikiran yang baru. Bagaimana dengan dampak COVID ini sudah jelas perusahaan yang tidak melindungi pekerjanya pada saat melakukan PHK, mereka tidak mendapat perlindungan. Kemudian juga kami juga mendorong kepedulian BPJS, terutama BPJS Ketenagakerjaan. Nah, seperti kemarin di saat May Day, hanya BPJS bisa memberikan perhatian, kepedulian melalui sembako bagi pekerja atau buruh yang terdampak COVID-19. Memang itu baru sembako, tetapi intinya bagaimana membangun kepedulian. Nah, tapi bagi kami di Senam Kebran, belajar dari pandemi COVID terhadap kepatuhan jaminan sosial nasional, ini yang kami kembangkan di tahun 2020 semester akhir dan nanti 2021 kami menitik beratkan di dalam norma ketenagakerjaan dan norma K3 yang dikelola oleh Bidang Pengawasan dan UPT Pengawasan di lapangan oleh para pengawas ketenagakerjaan adalah bagaimana kita membuat sebuah langkah baru menghadirkan kesadaran di perusahaan maupun pekerja untuk menjamin dalam BPJS Ketenagakerjaan maupun kesehatan. Dan tapi kami juga ke BPJS mengajak itu, bukan hanya memposisikan mereka itu seperti pelanggar gitu. Kemudian mendapatkan peringatan ataupun pemeriksaan seperti melakukan tindak pidana korupsi gitu. Tetapi bagaimana kita bersama menghadirkan mereka sadar kemudian patuh. Itu yang kita siapkan untuk pasca COVID. Kemudian kami sebetulnya dari awal pandemi COVID sudah menghadirkan hotline di 0811 2121 444. Kami juga sudah publish tentang email di sekretariat.jabarprov.go.id. Bahkan di saat kita sekarang sudah berbicara tentang THR untuk pekerja atau buruh, kami pun akhirnya hadirkan posko pengaduan, walaupun terkendala social distancing, tapi kami buka posko para pegawai atau pengawas ketenagakerjaan, kami bagi tugas. Jadi di kami itu sebetulnya sedikit yang work from home. Para pengawas ketenagakerjaan tidak bisa work from home, tapi flexible work arrangement bisa dilakukan. Nah, ini salah satunya melalui posko, melalui hotline. Kemudian jangankan yang kaitan dengan THR, yang pekerja terdampak dirumahkan atau di PHK pun kami menyediakan layanan asistensi baik di kantor kami, di balai latihan kerja maupun di UPT pengawasan. Seperti apa? Nah, ini menjadi gambaran bahwa mimpi pemerintah menghadirkan pelatihan online, tapi belum melihat data bahwa tidak sedikit juga gitu pekerja atau buruh yang belum bisa membuat email. Ini di Bandung, gitu. Jadi posko kami yang di layanan kami di Bandung untuk kartu prakerja
pertama bukan mengakses aplikasi kartu prakerja, tetapi memberi pelayanan bagaimana membuat email. Ini yang kami lakukan. Jadi layanan kami itu hanya ada dua ruang. Ruang bagi mereka yang tidak memiliki email, kemudian kami fasilitasi membuat email. Kemudian ruang yang satu lagi, bagaimana mengakses program kartu prakerja. Nah itu sampai kami siapkan dan berjalan sampai hari ini pelayanan tersebut. Apalagi kalau di Papua, bukan hanya tidak punya email, mungkin juga providernya susah di sana. Jadi bagaimana mengakses kartu prakerja. Ya sementara itu. Oke, terima kasih Pak Ade. Ini pertanyaan terakhir di chat ya. Ini untuk kedua pembicara. Jadi mungkin saya ke Mbak Asih dulu. Bagaimana dengan ide mengenai universal basic income yang bisa jadi langkah efektif penanggulangan dampak kepada masyarakat, khususnya juga pekerja. Menurut kedua pembicara, seberapa relevan dan gimana keefektifan ide universal basic income saat ini, terutama di Jawa Barat? Silahkan Pak Mbak Asih. Ya. Terima kasih. Sebelum menjawab tentang universal basic income, saya ingin menambahkan dari diskusi sebelumnya bahwa sektor TPT itu signifikan untuk Jawa Barat, dan dia ada dari yang paling mikro sampai yang besar, ada berkaitan. Ketika kita membicarakan sektor ini, tampaknya kita juga harus memanggil kepedulian buyer dan brand pemilik merek sebagai sektor di level yang global, bahwa perusahaan-perusahaan TPT di Indonesia, di Bangladesh, di Vietnam itu tidak bisa dilepaskan dengan dunia. Halo Mbak Asih, maaf putus-putus kalau di saya. Halo Mbak Asih. Halo. Oh, Mbak Asih mungkin mau restart dulu ya, has left the meeting. Pak Ade? Iya, boleh ini sembari menunggu Mbak Asih masuk lagi. Gimana menurut Pak Ade mengenai ide universal basic income untuk jadi langkah efektif penanggulangan dampak COVID ini? Baik, terima kasih. Ini sebetulnya menjadi fokus perhatian dan pemikiran kami, terutama saya di saat mendapat tugas di Disnakerta oleh Pak Gubernur. Jadi di bulan April, Mei, Juni 2019, saya membentuk sebuah task force ya, sebuah task force untuk pengupahan dan dana. Awalnya karena di saat berbicara upah selalu diawali demo, berbicara upah minimum demo, diputuskan upah minimum demo juga. Kemudian garment, kenapa setiap upah ditetapkan yang selalu meminta penangguhan adalah garment. Nah, kemudian kami pelajari, betul tadi kata Mbak Asih, kami pelajari bahwa di sektor TPT ini sepertinya harusnya dipisahkan tekstil, produk tekstil. Pengalaman kami di 2019 itu yang kami lakukan di lapangan, di saat tekstil mendapat hadiah pemerintah 0% untuk ekspor, tetapi untuk produk tekstil, untuk garment, mereka mengimpor bahannya, tapi kena pajak. Itu menjadi catatan. Kemudian juga kewajiban seperti pajak, BPJS, kemudian juga vendor, kemudian auditor buyer, kemudian bayarnya itu sendiri. Sampai kami akhirnya melakukan pertemuan dengan
ILO, dengan BTO Indonesia, kemudian dengan para buyers-nya, para pemegang merek. Waktu itu kami awali ada sekitar 9 pemegang merek bertemu kami di Jakarta. Nah, ternyata banyak juga dari mereka tidak mengetahui tentang sistem pemerintahan Indonesia, tentang kebijakan-kebijakan pemerintah dan pemerintah daerah, itu ada beda pemerintah pusat, pemerintah daerah. Nah, kesempatan kami membuka dialog dengan mereka sehingga terbangun sebuah pemahaman bagaimana kita menyelamatkan industri produk tekstil atau garmen dan aparel di Jawa Barat. Kemudian kami juga mencatat bahwa mereka para buyer itu tentunya sangat ketat menjaga nama baik, hingga tidak mau ada upah dibayar murah, kemudian tidak mau membayar upah tidak sesuai kebutuhan pemerintah. Nah, kenyataan justru ada hal yang terbalik, terutama perusahaan yang investasinya dari sebuah negara Asia di Korea Selatan, itu mereka kebanyakan mengaku kesulitan terus-menerus untuk membayar upah sesuai UMK. Jika kalau tadi kaitan dengan pemikiran universal basic income, menjadi selain peluang juga ada tantangan. Peluangnya ya memang bisa seperti ini perlu, tetapi tantangannya kita berhadapan dengan sebuah proses yang tidak bisa kita lepaskan dari historis politik di Indonesia. Dengan Pilkada 2013 secara langsung akhirnya banyak yang menjanjikan upah naik, ya contohnya seperti Karawang naik 70%, Bogor 50% ya kalau tidak salah saya mengingat datanya. Dan itu berpengaruh akhirnya pada saat terpilih dan kemudian menaikkan upah menjadi luar biasa, sehingga di Jawa Barat disparitas sangat tinggi. Di paparan kami bisa nanti di copy ada peta tentang upah yang warnanya merah itu upah di atas 4 juta sampai 5 juta. Kemudian ada yang warnanya hijau 3 jutaan. Kemudian sampai kuning yang 2 jutaan. Nah, ini sangat-sangat variatif dan juga berpengaruh di Jawa Barat. Nah, inilah menjadi tantangan bagaimana kita bisa berpikir bersama secara nasional. Jadi tidak bisa hanya Jawa Barat saja, harus secara nasional memikirkan tentang upah dan pengupahan di Indonesia. Nah, ini juga dari task force itulah kami salah satunya yang dikembangkan adalah membangun kembali trust di antara perusahaan dan pekerja atau buruh. Itulah yang perlu kita diskusikan lebih lanjut terkait dengan pemikiran universal basic income. Terima kasih. Terima kasih Kak Ade. Mbak Asih, maaf tadi keputus-putus. Aku hilang tadi. Tadi aku sempat hilang. Tapi boleh lagi. Ya, universal basic income itu per teorinya ideal sekali ya. Bahkan pemerintah harus memberikan sejumlah uang untuk warganya untuk memenuhi kebutuhan dasar gitu. Tetapi juga ada diskusi kayaknya sih ideal banget ya di masa pandemi ini untuk memberikan UB, tapi persoalannya kan di kemauan politik ya, apakah memang pemerintah mau mengalokasikan dana, tapi juga pertanyaannya ada nggak uangnya gitu. Jadi mengingat begitu banyak warga negara yang sekarang karena pandemi jatuh lagi ke garis kemiskinan, dan itu kan yang secara konsepnya menjadi satu dari Yudi gitu. Jadi ini mungkin perlu didiskusikan memang gitu, apa ini bisa boleh nggak menjadi kebijakan daerah misalnya, atau itu harus ada payung hukumnya di pemerintah pusat, itu juga satu hal gitu. Tapi diskusi ini menarik, mungkin sebagai pengganti UB itu ada semacam subsidi upah lah ya gitu untuk mereka yang terdampak gitu, atau mereka yang jatuh di garis kemiskinan. Itu menurut saya. Oke, terima kasih. Saat ini sekarang kita udah 17:11. Saya tidak akan mengulang diskusi, tetapi kira-kira ada 5 hal yang bisa kita tangkap. Yang pertama, tadi saya meng-highlight bahwa kartu prakerja yang lagi banyak dibahas orang ini, ternyata ada mismatch antara prioritas yang
sebagai pesertanya, dan juga mismatch dari banyak juga buruh yang sebenarnya banyak yang belum memiliki email, dan untuk masuk ke aplikasi itu aja mungkin sulit. Terus yang kedua itu sektor hotel dan pariwisata adalah sektor yang paling terdampak, tetapi kita juga bisa melihat bahwa ada sektor informal dan juga tekstil dan garment yang bisa potensial untuk dilihat menjadi buffer pasca COVID, dan khususnya juga untuk padat karya. Sebagai informasi, mungkin diskusi berikutnya AK3 itu juga akan menyasar mengenai sektor informal. Yang ketiga, ini semacam rekomendasi juga untuk Disnaker bahwa mungkin kembali berkoordinasi kembali dengan BPJS Ketenagakerjaan, terutama untuk klaim dan hotline, dan juga bagaimana para pekerja untuk bisa melakukan klaim dari BPJS-nya mereka. Terus yang keempat, yang terakhir ini, ya hanya 4 poin. Yang terakhir ini dari diskusi kita selama 1,5 jam ini, pandemi COVID ini benar-benar jadi momentum kita, baik pemerintah, civil society, akademisi, juga perusahaan, dan juga serikat buruh untuk memikirkan kembali nih perubahan perilaku dan manajemen industri, khususnya antara perusahaan dan interaksinya dengan pekerja. Ini seperti kita diingatkan kembali bahwa yang saat ini telah terjadi, hubungan yang ada saat ini perlu berubah, perlu meningkatkan trust dan juga pengawasan. Sebentar, ini ada chat lagi. Oh ya, ini dari Bu Sosi, kebingungan yang di PHK sehingga ada aduan untuk masuk proses. Oh oke. Terima kasih atas informasinya katanya. Jika tidak ada tambahan lagi dari Mbak Asih dan juga Pak Ade? Ya, tentunya terkait tadi yang mengenai BPJS Ketenagakerjaan, alhamdulillah sudah terjalin koordinasi yang baik dengan BPJS, komunikasi, kemudian BPJS juga. Makanya data yang ter-PHK itu sudah ada di BPJS. Jadi sebelum yang bersangkutan mengajukan klaim kerja, nama, identitas itu sudah ada di BPJS. BPJS tentunya sudah mempersiapkan dan sejak kami berikan data. Tetapi teknis mengenai proses klaim tentunya ada di BPJS. Kami hanya mengawal untuk prosesnya supaya bisa dilakukan. Bahkan BPJS sudah menyiapkan sebuah pelayanan terbaru di saat pandemi COVID ini untuk kita berhadapan langsung gitu ya. Terima kasih. Mbak Asih, ada lagi? Sebelum saya tutup. Hanya ada 3 hal. Yang pertama, ketika kita harus mengubah mindset mengelola ketenagakerjaan ini, saya kira aspek perlindungan itu menjadi sangat penting untuk pekerja, dan rasanya sih ke depan perlindungan yang paling utama adalah memberikan pelatihan keterampilan kepada para pekerja sehingga keterserapannya dan harga tenaga kerjanya menjadi jauh lebih jauh lebih baik lah gitu. Yang kedua, PR tentu banyak ya, berbagai ide dan atau program-program yang sudah dilakukan oleh Pemprov, ternyata kendalanya soal data gitu. Jadi kalau saya boleh mengusulkan memang untuk penyusunan big data itu jadi prioritas. Pak Ade, mungkin juga pemerintah provinsi tidak usah ragu-ragu untuk mengajak siapa saja yang dianggap kompeten dan profesional di dalam menyusun big data itu gitu, karena ini kan penyakit sudah berpuluh-puluh tahun ya, selalu data tidak cocok. Dan yang terakhir, menurut saya keterkaitan antara Dinas Tenaga Kerja dengan Dinas UMKM itu menjadi sangat penting gitu, karena ketika kita bicara soal PHK segala macam yang nggak dapat THR dan macam-macam, kita ranahnya tuh masih di sektor formal gitu, sementara di UMKM itu mungkin
mereka banyak yang kerjanya harian gitu ya, jadi kita mungkin tidak relevan untuk bicara soal dialog sosial atau hubungan tripartit. Itu dari saya, terima kasih banyak. Oke, makasih Mbak Asi dan Pak Ade. Sebelum saya tutup, jangan lupa diskusi AK3 berikutnya akan menyasar tentang UMKM dan juga tenaga kerja informal yang mungkin sangat berbeda dengan diskusi saat ini. Saya akan akhiri diskusi ini. Terima kasih sekali atas kedua pembicara dan juga seluruh peserta. Terima kasih dan mohon maaf jika ada kesalahan ya. Sampai jumpa. Ya. Selamat sore Pak Ade. Jaga kesehatan ya teman-teman.